Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kita semua, teman-teman sekalian, selamat datang, selamat sore, selamat datang di akun Instagram @canur_society. Banyak sekali yang sudah mulai bergabung di akun ini, dan ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Masjid Society. Nah, sedari siang tadi kami berbincang sebentar. Sedari siang memang di tempat kami di Pondok Cabe, tadi Mbak Lis juga cerita di Bogor udah mulai hujan, mendung, dan sekarang hujan besar. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi dukungan jaringan internet di kita masing-masing. Nah, sore ini kita akan berbincang satu isu yang sering sekali diperbincangkan oleh para pemikir dan aktivis perempuan, setidaknya di Indonesia, terutama tentang keadilan gender dalam pemikiran Nur Khalis Masjid. Ya. Banyak sekali yang berbicara bahwa Cak Nur adalah sosok pemikir Muslim yang sedikit sekali mengupas tentang isu-isu gender. Tapi nanti kita akan bicara. Saya tadi lihat beberapa tulisan di dalam karya lengkap Cak Nur yang dikumpulkan oleh Mas Budi, itu setidaknya dalam satu karya, misalnya di dalam tradisi Islam, dalam karya tradisi Islam, Cak Nur menulis bahwa hak laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak memandang perempuan sebagai properti sebagaimana pandangan jahiliyah sebelum Islam. Ya. Jadi pandangan ini sebenarnya mengutip apa yang disampaikan Nabi pada khutbatul wada. Saya selalu berkali-kali mengutip pidato perpisahan atau khutbatul wada ini karena itu prinsip paling penting, semacam peletakan dasar tentang humanisme di dalam Islam. Nah, sebab Cak Nur menegaskan bahwa puncak keagamaan adalah kemanusiaan. Artinya agama itu menanamkan pemahaman bahwa setiap orang, setiap manusia itu adalah fitrah atau suci. Jadi konsep fitrah manusia itu dapat diartikan sebagai pemahaman yang bolehlah kita bilang sebagai sensitive gender, karena ada kesucian seseorang itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, artinya sama dia sebagai manusia. Nah, ini yang mau kita perbincangkan pada sore hari ini dari pandangan Ibu Lis Markus Nasir, seorang sekarang posisi sebagai Direktur Eksekutif Rumah Kita Bersama. Jadi seorang yang sejak lama kita ketahui banyak menggeluti isu-isu perempuan, kesetaraan gender, partisipasi, dan demokrasi. Saya serahkan ke Mbak Lis untuk mungkin 20 menit pertama, nanti setelah itu kita akan berbincang lewat kolom komentar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi tema yang akan kita bicarakan hari ini, dan tentu saja saya juga senang mendapat kesempatan bicara di forum ini. Jadi seperti yang Mas Roji tadi sampaikan, sebetulnya kalau mau berterus terang, banyak di kalangan feminis itu seperti mencari-cari dalam isu gender, dalam isu feminisme secara eksplisit misalnya. Jadi pandangan-pandangan Cak Nur yang bisa di-quote secara eksplisit itu, yang terkait dengan gender itu seperti dicari-cari gitu ya. Budi beberapa waktu lalu mengirimkan satu jurnal yang diterbitkan tahun 2008, Titik Temu, volume 1 nomor 1. Memang Mas Budi menuliskan persis pandangan-pandangan Cak Nur, dan seperti mencari-cari juga Cak Nur di mana secara eksplisit bicara soal gender ini atau isu paradigma feminisme ini. Budi menyebutkan hanya 2 yang dibahas, selain yang barusan Mas Roji tentang kesetaraan manusia ya, sebagai insan kamil misalnya. Nah, hanya 2, yang satu isu jilbab, yang kedua adalah perkawinan antar iman gitu ya. Di itu orang seperti mencari-cari di mana pandangan-pandangan Cak Nur. Tetapi tema besar Cak Nur kan kalau diringkas adalah keislaman yang begitu penting, begitu relevan dengan
kajian-kajian yang dibahas oleh kami para feminis dan juga mereka yang bekerja dalam isu-isu kemanusiaan. Jadi kalau keislaman, keindonesiaan dan kemodernan sebagai tema besar Cak Nur, niscayalah Cak Nur atau di dalam pandangan-pandangan pemikiran Cak Nur itu ada isu-isu tentang gender. Niscaya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada pandangan-pandangan Cak Nur seperti itu dan bagaimana cara menggalinya? Jadi bagaimana kita sekarang bisa menangkap pandangan-pandangan modern Cak Nur yang berbasis pandangan keagamaan tentang isu gender yang memang menjadi pembahasan secara internasional di mana-mana. Hampir tidak ada kalau bicara soal human rights, tidak membahas isu gender itu hampir tidak mungkin gitu. Jadi mestinya di dalam pemikiran Cak Nur juga ada, karena tawaran-tawaran Cak Nur ada tawaran-tawaran untuk menjawab persoalan dehumanisasi problem-problem kematian dewasa ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk menggali pandangan-pandangan Cak Nur? Di dalam filsafat ilmu pengetahuan, begitu Cak Nur wafat 29 Agustus 95, titik Cak Nur menjadi teks. Dia telah menjadi teks, beliau telah menjadi teks. Kita tidak bisa mengkonfirmasi, kita nggak bisa menanyakan Cak Nur sebagai teks. Nah, itulah yang menurut saya oase yang besar, yang luas sekali sebagai guru bangsa, sebagai intelektual, kita bisa menggali pandangan-pandangan Cak Nur. Nah, artinya semua orang bisa menjadi penafsir atas Cak Nur. Karena Cak Nur sudah menjadi teks. Gitu ya, sudah tidak berkonteks lagi. Teks Cak Nur itu terbagi dua. Kehidupan Cak Nur, jadi artinya dengan pendekatan secara metodologis, lalu kita pakai apa nih cara menggali Cak Nur gitu ya. Satu tentu saja yang bisa kita dekati adalah biografis. Kehidupan Cak Nur, masa di pesantren, keluarga Cak Nur gitu ya, kehidupan beliau berkeluarga dan lain sebagainya, itu bisa menjadi satu metode biografi gitu. Yang kedua, kita melakukan konten analisis atas warisan intelektual Cak Nur berupa publikasi-publikasi beliau, dan di dalam konten analisis itu kita bisa menggunakan metode yang biasa kita kenali dalam filsafat adalah hermeneutika. Jadi mari kita kaji pandangan-pandangan Cak Nur sebagai teks, bagaimana beliau bicara tentang isu gender. Nah, saya menggunakan itu untuk membaca Cak Nur. Nah, perjumpaan saya dengan Cak Nur itu ada tiga fase, katakanlah begitu. Yang pertama, saya masuk ke YIN itu tahun 77-78. Pada saat itu Cak Nur sudah ke pesantren luhur di Chicago. Saya ke Ciputat, beliau ke Chicago. Jadi saya tidak bertemu sebetulnya dengan Cak Nur. Tapi Cak Nur telah mewariskan sebuah budaya intelektual di Ciputat. Jadi saya bisa mendengar pandangan-pandangan Cak Nur dari senior-senior saya. Mas Irham nih, Cair gitu ya. Antara lain yang begitu mengagumi Cak Nur, Mas Jaki Siraj, ada Iqbal Saimima, ada Fahri, ada Azumardi Azza, dan lain sebagainya. Dari beliau saya mendengar. Yang lain adalah tentu saja dari calon suami saya pada waktu itu, Ismet Natsir, ya, karena Ismet kebetulan hadir di acara yang sangat monumental, Cak Nur menyampaikan pidato di TIM. Nah, masalahnya, Anda tahu, saya ada di Ciputat tahun 77-78. Ketika itu, ideologi yang berkembang tentang perempuan, itu memang ideologi yang
housewifeization, merumah tanggakan perempuan, gitu ya. Ide-ide itu bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, begitu. Ideologi yang dikembangkan oleh Orde Baru. Dan itu masuk ke dalam pemikiran Kohati pada waktu itu. Ada Pak Nur Hayati Jamas, ada Mbak Rifkiati dari PBHMI. Pandangan-pandangan tentang perempuan terus terang dari abang-abang saya itu, dari kakak-kakak saya itu tidak memberi pemahaman-pemahaman atau pandangan-pandangan kritis tentang situasi perempuan. Kami tidak mendapatkannya. Anda bayangkan, saya waktu itu di komisariat dan juga di cabang HMI yang diwariskan oleh Cak Nur sebagai tempat intelektual berkembang di sana. Tapi yang Kohatinya itu seperti saya menjadi redaktur untuk sebuah buletin. Nama buletinnya aja Rangkaian Melati. Anda bisa bayangkan jenis apa di dalam tulisan itu. Kalau peringatan Kartini misalnya, kami mengadakan lomba mewiron, lomba kebaya, berdandan tanpa cermin misalnya, laki-lakinya suruh masak, merangkai bunga, just like pokoknya PKK lah gitu yang versi di Padahal pada tahun 70-an menjelang tahun 80-an pemikiran kritis sudah berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Kita tahu di AP3S banyak buku-buku yang alternatif lah ya, buku-buku antropologi yang kritis, yang menawarkan pemikiran-pemikiran yang terbarukan dalam melihat masyarakat, tapi tidak dalam isu perempuan. Perjumpaan yang kedua dengan Cak Nur, beliau telah kembali dari Chicago, dan saya sudah keluar dari IAIN, lalu saya mulai bertemu dengan Cak Nur di Paramadina. Tapi waktu di Putat sebetulnya ada peninggalan yang sampai sekarang itu masih dibahas, saya percaya, dari Cak Nur, teks yang kita baca. Yang kita baca adalah nilai dasar perjuangan HMI. Masalahnya karena tahun-tahun itu NDP dikenalkan kepada kita di HMI, tetapi atmosfer Kohatinya itu sama sekali tidak nyambung dengan pandangan-pandangan yang sangat kritis yang ditawarkan oleh Cak Nur. Nggak ketemu tuh gitu. Nah, perjumpaan yang kedua, saya sudah menjadi aktivis, jadi saya ketemu forum lain di luar HMI yang mulai memperkenalkan pandangan-pandangan kritis feminis tentang ketertindasan perempuan dan bagaimana Islam beri alternatif jawaban-jawaban. Jadi sudah ada buku-buku terjemahan dari Rifat Hasan, dari Asghar Ali Engineer, sudah mulai dibaca. Saya diundang oleh Paramadina untuk ikut menjadi bukan fasilitator sebetulnya, pemantik diskusi lah di dalam diskusi-diskusi di Paramadina. Antara lain saya diminta bicara mengenai the Tao of Islam. Dan di sana saya mengerti, memahami bahwa Paramadina begitu terbuka dengan isu-isu gender dan feminisme, gitu ya. Walaupun nggak gampang sebetulnya, karena yang pesertanya juga banyak yang ahli dalam bicara soal hak-hak perempuan. Tapi warisan yang lain yang menurut saya sangat penting sebagai teks. Saya berjumpa lagi dengan Cak Nur ketika saya menjadi peneliti di LIPI, Weltan Syaung Ulama Indonesia. Beliau adalah supervisornya kalau tidak salah. Itu sebuah proyek besar yang dipimpin oleh Pak Muhtar Bukhari, Mas Wiladi, dan kemudian konsultannya Pak Martin van Broeynesen. Nah, di sana berjumpa saya dengan Cak Nur physically ya. Kalau di
di Paramadina, saya mengajar, bahkan pernah diundang untuk KKA bicara soal Islam dan kesehatan reproduksi. Cak Nur bahkan nggak hadir. Mbak Omi pada waktu itu hadir. Saya didampingi oleh Mas Komarudin Hidayat. Nah, tapi sebagai lembaga saya melihat dan saya percaya bahwa Paramadina memberi ruang yang cukup besar kepada pembahasan. Nah, di dalam teks yang saya kira sangat penting untuk dibahas adalah apa yang Cak Nur wariskan sebagai intelektual di dalam buku karya lengkap Nurhalis Madjid, yang di dalamnya adalah menyatukan antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Itu ya. Lalu saya seperti kepada NDP dan kemudian kepada buku ini itu seperti thick description gitu. Saya membaca ulang lagi. Saya melihat ternyata nilai-nilai yang ditawarkan oleh Cak Nur itu luar biasa relevan untuk kajian gender. Setidaknya saya menangkap, saya membaca ada 6 atau 7 isu. Itu secara timbal balik juga ada di dalam NDP, walaupun itu garis-garis besar saja, tetapi di dalam karya lengkap beliau itu terlihat betul ya, selalu hadir di setiap tema-tema besar. Apa nilai-nilai yang dikeluarkan oleh Cak Nur dan relevan dengan isu gender? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu adalah nilai-nilai yang diterjemahkan oleh Cak Nur dengan sangat baik, dengan sangat lengkap, karena tauhid dikaitkan dengan isu kebebasan manusia, gitu ya. Dan tema tauhid adalah tema yang begitu penting di dalam advokasi hak-hak perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kekerasan. Misalnya banyak Women Crisis Center yang dikelola oleh pesantren itu, kebanyakan kan problem dari perempuan itu tidak bisa lepas dari kungkungan suaminya. Jadi suaminya itu seperti Tuhan kecilnya dia. Suami, anak, jabatan, status perkawinan itu hal yang menakutkan bagi perempuan. Cak Nur menawarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, dan itu penting sekali bagi perempuan. Nilai-nilai tauhid itulah yang bisa memberikan pembebasan kepada perempuan. Itu catatan paling penting yang menurut saya yang ditawarkan oleh Cak Nur. Pembebasan hanya mungkin, atau kemerdekaan atau kebebasan itu ya bisa berlangsung pada manusia yang memiliki otonominya, kemanusiaannya, gitu ya. Itu tiga serangkai itu pemikiran Cak Nur yang begitu penting bagi advokasi kesetaraan gender. Hal lain yang tadi saya sampaikan itu ada, dan pandangan Cak Nur kita baca di mana-mana gitu ya, soal pluralisme dan timbal baliknya dengan inklusif. Pluralisme artinya pengakuan atas keragaman sosial, keragaman suku, ras, etnisitas, dan lain sebagainya. Di dalam saja harus ada keragaman tentang jenis kelamin. Bukan hanya kelamin biologis, tetapi gender, bagaimana secara sosial laki-laki dan perempuan dikonstruksikan. Nah, pluralisme karenanya hanya memungkinkan jika terjadi kesetaraan. Nah, Cak Nur kembali ketika bicara soal pluralisme dan inklusif itu bicara tentang kesetaraan. Itu kira-kira nilai-nilai yang menurut saya menjadi fondasi yang sangat penting dari pemikiran-pemikiran Cak Nur. Kita lihat misalnya, kalau kita baca dari karya lengkap Nurhalis Madjid, saya dapat dari Mas Budi tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan, itu tema-temanya itu buat saya,
oh iya, ini pandangan Cak Nur yang keren sekali nih untuk isu gender. Misalnya soal yang paling pertama adalah efek pembebasan semangat tauhid dan hakikat serta martabat manusia. Itu dasar, Oke. itu dasar sekali buat advokasi gender. Yang kedua, misalnya beliau membicarakan soal masyarakat industri dan dehumanisasi. Kami di rumah kita baru menyelesaikan studi tentang bagaimana pandangan-pandangan konservatif, ultra konservatif katakanlah begitu, itu berpengaruh besar kepada si perempuan-perempuan di daerah industri, dan itu apa namanya, mereka mengalami dehumanisasi yang luar biasa, dan kaitannya dengan masyarakat industri. Tema lain adalah soal kepemimpinan Indonesia dalam masyarakat modern. Kepemimpinan tentu saja kita tahu itu kepemimpinan bukan kepemimpinan laki-laki. Kepemimpinan diakses oleh perempuan karena Cak Nur meletakkannya dalam keindonesiaan dan juga keragaman itu. Jadi dengan sendirinya ketika bicara soal kepemimpinan dan kemodernan, itu bicara tentang akses yang harus bisa peluang yang bisa diakses oleh perempuan. Hal lain misalnya soal Islam dan modernitas, relevansi dengan kenyataan sosial umat yang modern. Kemodernan tidak bisa dibahas tanpa membahas isu perempuan. Nah, jadi dengan begitu, dengan secara sederhana saya bisa mengatakan bahwa fondasi nilai-nilai Cak Nur dalam isu gender itu bisa dilihat, bisa dikaji, bisa bisa diinterogasi kalau istilahnya Ayyubi, seorang yang studi mengenai tasawuf di dalam teksnya Cak Nur, dan saya sangat yakin baik NDP, nilai-nilai dasar perjuangan HMI, misalnya di dalam NDP Cak Nur mengatakan soal kebebasan nih, soal bahkan untuk jujur orang butuh kemerdekaan, orang kebebasan, misalnya kayak gitu. Nah, nilai-nilai baik di dalam NDP maupun di dalam karya lengkap Nurholis Majid memperlihatkan betul bagaimana pandangan Cak Nur yang terkait dengan isu gender. Saya kira itu pemantik diskusi saya. Barangkali tanggapan dari teman-teman aktivis, feminis, dan teman-teman murid-murid dekatnya Cak Nur. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Mbak Alis, ini padat sekali informasinya. Terima kasih Mbak Alis. Terima kasih. Mohon pamit teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.